Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur Allah yang kami sembah telah memberikan anugerah yang terbesar buat kami, yaitu Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kami. Dia rela mati di kayu salib, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dan hari ini kami percaya dia bangkit dan dia membangkitkan kami bersama-sama dengan dia Tuhan. Kami tidak usah menjalani kematian kekal lagi, karena kami sudah didamaikan dengan Allah Bapa di surga. Tuhan pimpin kami di hari ini, biarlah ibadah yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu, dan biarlah ibadah ini juga mengubah kehidupan kami sekali lagi melalui firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan Engkau pakai, boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan detail kepada jemaat-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar meresponi firman Tuhan dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk hidup kami diubahkan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, pimpin kami Bapak. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di dalam kehidupan seringkali kita menemukan kenyataan yang jauh dari harapan. Bahkan sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam kehidupan seringkali kita menemukan kenyataan yang jauh dari harapan. Bahkan sangat berbeda dengan yang kita bayangkan. Jauh dari ekspektasi kita. Jauh daripada apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Nah, seringkali akhirnya apa yang kita dapatkan? Kita kecewa, kita frustasi, bahkan kita menyerah kepada keadaan itu. Dan kita terlalu mengharapkan sehingga kekecewaan itu yang kita terima. Ya kan, seringkali kita berbicara, Tuhan kenapa harus seperti ini? Tuhan kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang kurang baik dari rencana yang sudah aku rencanakan kemarin-kemarinnya? Patah hati padahal hatinya sudah merencanakan sampai tahap pernikahan. Mengalami gagal usaha, padahal anak istri perlu makan di rumah. Apalagi PHK, tidak punya kerjaan lagi. Dikecewakan karena seseorang yang kita percaya, ternyata janji tinggal janji, cuma memberikan PHP doang. Tahu apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Seringkali orang mendapatkan kenyataan-kenyataan ini di dalam kehidupan ini. Ya kan, seakan-akan segala hal yang mungkin membuat kita itu merasa, ini aku orang paling bodoh sedunia. Kenapa saya percaya sepenuhnya kepada dia? Kenapa saya menggantungkan harapan saya kepada dia? Kita punya harapan setinggi langit, tetapi kenyataan yang kita dapatkan itu nol besar. Kecewa. Tiba-tiba kita lesu. Tiba-tiba pandangan mata kita menjadi gelap, semangat hancur. Hati bertanya, untuk apa lagi kalau begitu? Bukan kita saja yang merasakan perasaan itu di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan melihat 2 orang murid dari Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Ya, 2 murid Tuhan Yesus ini memutuskan untuk pulang kampung. Ayo kita pulang kampung, kita pulang ke Emmaus. Dan mereka mulai berjalan ke Emmaus. Mereka punya pengharapan sangat tinggi terhadap Yesus, pribadi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Mempunyai impian yang indah sekali bersama dengan Tuhan Yesus. Melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah merencanakan banyak hal, menyembuhkan, memberi mujizat, memberi makan banyak orang. Itu sesuatu hal yang sangat indah sekali. Tetapi ujung-ujungnya apa? Tuhan Yesus disalibkan. Pupus semua harapan itu. Impian itu jadi nol besar. Mari kita lihat apa yang terjadi di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Peristiwa di jalan ke Emmaus ini dicatat di dalam Lukas 24 yang merupakan bab terakhir dari Injil Lukas.
Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku, kematian Yesus itu melahirkan rasa kecewa dan putus asa di dalam diri para murid Yesus. Mereka kecewa karena harapan mereka akan Yesus itu akan terus memimpin mereka, akan menuntun dan memperbaiki nasib mereka. Tetapi semuanya itu kini berhenti dengan kematian Tuhan Yesus. Seperti kita ketahui bahwa kematian Tuhan Yesus itu menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ada begitu banyak kecurangan, ada begitu banyak pengkhianatan, penyangkalan. Lalu kita juga merasa tidak adil di dalam proses penghakiman tersebut. Nah, ada begitu banyak musuh yang terang-terangan menolak, yang tidak suka akan Tuhan Yesus. Lalu juga pada waktu seminggu yang lalu kita juga melihat banyak sekali yang menyambut Dia. Masuk ke Yerusalem, banyak orang yang mengeluh-elukan Dia. Hosana bagi Sang Raja. Tetapi apa yang terjadi setelah beberapa hari tersebut? Mereka itu berbalik dan mengatakan apa? Salibkan Dia, salibkan Dia. Nah, murid-murid itu merasa kecewa sekali. Apa yang diharapkan itu jauh dari kenyataan. Apa yang diinginkan, yang dilihat di depan mata itu rupanya tidak seindah kelanjutannya. Banyak orang yang tidak suka akan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Alkitab kita boleh menyaksikan banyak musuh di dalam selimut yang tampil dengan wajah domba tetapi berhati serigala. Dan hari ini kita melihat 2 orang murid Tuhan Yesus itu di tengah-tengah kecewaannya, salah satunya yaitu Kleopas dan seorang murid lain yang tidak disebutkan namanya. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus pada hari Yesus bangkit dari kematian. Kedua murid yang berjalan itu merasa kecewa, merasa marah, merasa putus asa. Ini dikabarkan bangkit, tetapi mana mayatnya, mana orangnya, mana buktinya. Mereka pulang kampung.
meninggalkan kota Yerusalem yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pemerintahan saat itu. Nah, inilah perasaan mereka. Mereka meninggalkan semua kenangan indah bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu, ayo pulang. Kita tinggalkan semua kenangan-kenangan indah itu. Lupakan semuanya itu. Semuanya sudah habis. Semuanya sudah selesai. Kita masih harus menjalani kehidupan kita. Ayo kita pulang. Nah, itu kira-kira perjalanan mereka itu, pembicaraan mereka itu, kecewanya mereka itu mereka bawa keluar dari Yerusalem. Ketika mereka dalam perjalanan, seorang pria itu tiba-tiba gabung dengan mereka. Namun mereka itu tidak mengenal dia. Di dalam Alkitab mengatakan orang itu adalah Yesus. Tetapi pada saat itu kedua orang itu tidak mengenali dia, bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Pria itu bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kayaknya seru banget ya, apa sih yang kalian bicarakan itu? Lalu kedua murid itu terkejut. Semua orang di Yerusalem tahu peristiwa terbesar itu. Semua orang di Yerusalem itu menjadi heboh dengan penyaliban Tuhan Yesus. Masa orang ini nggak tahu apa yang terjadi? Lalu mereka juga mempertanyakan banyak hal. Lalu mereka mulai cerita. Ini loh, kita lagi bercerita tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Ya, dan berita itu bagaimana hebohnya penyaliban itu, penyiksaan itu, sampai apa sesuatu yang terjadi itu begitu detail sampai mendapatkan tentang kuburnya yang kosong. Yesus membiarkan mereka bercerita banyak tentang kegelisahan, tentang kepedihan mereka, membiarkan mereka bersedih hati, membiarkan mereka meratapi melalui pengungkapan akar permasalahannya. Seringkali kita juga begitu ya, kadang kalau kita lagi galau, kita cari teman untuk bicara. Kita cari teman dekat, kita kepingin keluarkan semua unek-unek kita keluarkan semua permasalahan di dalam hati kita. Dan itu yang terjadi dengan Kleopas dan temannya itu. Mereka ini orang nggak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi, dan mereka mengungkapkan semua itu, semua perasaan mereka, semua akar pemikiran mereka itu mereka ungkapkan semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus menggunakan kata-kata yang menguatkan mereka, yang meneguhkan mereka. Di sana dikatakan, hai engkau yang bodoh. Itu bukan berarti menghardik mereka ya. Ada penafsiran mengatakan itu cuma pemikiran. Ayo jangan berpikir seperti itu dong. Ya kan, padahal di kitab-kitab perjanjian lama itu sudah bercerita bahwa nabi itu harus menderita supaya mendapatkan kemuliaan Tuhan. Nah, selama perjalanan menuju Emmaus itu, Yesus menanggapi cerita mereka dengan menjelaskan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci, bahwa Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dan Yesus mendengar banyak hal apa yang mereka bicarakan, dan Yesus cuma memberikan pencerahan kepada mereka. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia bukan sendiri yang bercerita, tetapi dia mendengar. Dia mendengar ungkapan perasaan mereka. Dia mendengar curahan hati mereka. Dan Tuhan Yesus memakai kitab suci untuk menjelaskan kepada mereka, untuk memberikan pencerahan kepada mereka, untuk menguatkan mereka. Kita sambung lagi, ya. Ketika mereka tiba di Emmaus malam itu, kedua murid itu meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka. Ya sudah malam, ayo masuk aja deh, tinggal bersama dengan kita, ayo kita makan bersama gitu ya. Karena udah merasa bahwa itu akrab banget dengan Tuhan Yesus, karena selama perjalanan itu 7 mile itu sekitar 11 kilometer. Kalau di zaman sekarang 11 km itu sih dekat. Coba bayangkan kalau perjalanan kaki itu 11 km. Itu jauh sekali. Lalu Yesus menanggapi permintaan mereka itu, Yesus katakan, oke, saya akan tinggal, saya akan makan bersama dengan mereka, dengan kalian. Nah, sewaktu mereka duduk makan, bacaan Lukas itu mengingatkan kembali kita, memberitakan kepada kita bahwa Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lalu apa yang terjadi? Mata mereka menjadi terbuka dan mereka mengenalinya. Itu tercatat di ayat yang ke-31 itu. Ya, mata mereka terbuka, mereka ingat kembali bagaimana duduk bersama semeja dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengucap syukur, bagaimana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada mereka. Hal ini membawa mereka segera sadar kembali bahwa inilah
Tuhan yang telah bangkit itu. Inilah Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka selama ini. Ya kan? Lalu bagaimana respon mereka? Lukas mencatat bahwa mereka secepatnya itu pergi balik lagi kepada murid-murid yang lain itu. Ya kan? Segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mendapati murid-murid itu sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kedua murid itu menyampaikan bahwa memang benar Tuhan telah bangkit. Nah, inilah cerita Lukas tentang perjalanan ke Emmaus itu. Satu perikop yang menarik. Tetapi yang paling menarik bukanlah terletak pada fakta bahwa Yesus telah bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada kedua orang itu. Bukan itu. Yang menarik yang aku lihat justru terletak pada kejadian di mana kedua orang tadi akhirnya mengenali, menyadari, terbuka matanya bahwa yang ada di depan mereka itu adalah Yesus. Yang bersama dengan mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus itu adalah Yesus yang mengasihi mereka. Itulah yang menarik. Itulah sumber pengharapan mereka. Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan di sana mengatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu apa efek dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu? 33a. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. So kita bayangkan saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu jaraknya sekitar 7 mile, sekitar 11 kilometer. Mereka sudah berjalan kaki 11 kilometer, lalu sudah sampai di sana, capek, kaki pegal. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang itu, akan tetapi mereka pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus dan sadar akan hal itu dan tahu bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka lagi, mereka benar-benar kembali bersemangat. Siapa yang pernah jalan 11 km? Ayo. Apa perasaan kalian jalan 11 km? Kaki capek, ya kan? Capek. Pinggul capek karena kita berjalan. Tubuh lelah sekali. Coba bayangkan seorang yang frustasi, seorang yang merasa tidak punya pengharapan dan dia menjalani perjalanan yang panjang itu, dia akan merasakan bahwa tubuh ini sangat capek sekali. Tetapi pada waktu itu ketemu Tuhan Yesus, dicelikkan matanya, sadar bahwa Tuhan yang bersama dengan aku selama ini, rupanya aku bodoh banget. Aku tidak merasakan bahwa Yesus itu loh yang berjalan bersama dengan aku. Tetapi pada waktu mereka memikirkan itu, pada waktu mereka mendapatkan kenyataan itu, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka langsung mendapatkan kembali semangat hidup mereka. Mereka mendapatkan kembali pengharapan mereka. Ya kan? Mereka cepat-cepat lari, bukan lari aja mungkin ya, apa yang dilakukan? Mungkin berusaha secepat mungkin supaya bisa sampai kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid yang lain, untuk menyatakan bahwa saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi para murid Yesus setelah Yesus wafat dan dikuburkan. Kita seringkali mendapatkan harapan dan kenyataan tidak sesuai. Kita seringkali mendapatkan apa? Semangat kehidupan kita itu hampir habis. Nyala api di dalam kehidupan kita itu seakan-akan sudah hampir padam. Seakan-akan kita mulai ragu terhadap kuasa Tuhan. Di mana Tuhan? Saya menderita, di mana Tuhan? Papa mama meninggal karena COVID, di mana Tuhan? Saya sekarang menghadapi penyakit yang berat, di manakah Tuhan? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul pada waktu kita dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita berpikir usaha tidak jalan. Saya ini kena PHK. Umur tidak muda lagi.
Bagaimana saya memulai satu usaha lagi? Bagaimana saya bisa bangkit lagi? Bagaimana saya bisa mencari kerjaan lagi? Kita juga mulai hilang harapan. Nah, saudara-saudaraku, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu juga merupakan satu model perjalanan yang Yesus buat untuk kita saat ini. Di tengah-tengah ketidakpengharapan, Tuhan mengatakan, aku memberikan pengharapan kepada kamu. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, dua murid itu tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sepanjang perjalanan itu ada Tuhan Yesus yang memimpin mereka, berbicara dengan mereka, membawa mereka untuk mengerti tentang Tuhan Yesus itu, tentang pengharapan itu. Perjalanan Emmaus itu juga membuka mata kita, mengarahkan kita kepada kehendak Allah, menyatakan dirinya di sepanjang perjalanan hidup kita. Hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita meraba-raba apa yang di depan. Tetapi kita juga berjalan di dalam perjalanan Emmaus itu. Kita hidup seringkali ketemu hal-hal yang mengecewakan, keputusasaan, tenggelam dalam kecemasan, kehilangan harapan, memandang masa depan itu penuh ketakutan. Coba bayangkan, hidup kita ini bagaikan sedang berjalan di sebuah hutan belantara. Siapa yang bisa meramalkan masa depan kita? Tidak ada. Kita bagaikan hidup di satu hutan belantara, kita masuk ke dalamnya. Tetapi kita bayangkan, kita bukan masuk sendirian. Tuhan adalah pembimbing kita. Tuhan adalah penunjuk jalan buat kita. Lalu Tuhan katakan, aku tidak akan mengubah hutan belantara itu menjadi satu Disneyland yang indah buat engkau. Tetapi aku akan membimbingmu melewati hutan belantara ini. Manakala melewati tanah berlumpur, saya akan memilih dan membawamu ke tanah yang keras untuk berjalan. Manakala ada binatang liar yang muncul, yang mengancam, jangan takut, mendekat kepadaku, melekatlah erat-erat dengan aku. Aku akan membantumu melewatinya. Ini satu janji Tuhan yang indah, luar biasa sekali. Yohanes 10 ayat 9. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 10 ayat 9. Di sana dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Satu janji Tuhan yang indah sekali. Tuhan katakan, akulah pintu. Di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan katakan, akulah pintu. Ayo buka pintu, masuklah melalui aku. Kamu akan selamat, kamu akan masuk dan keluar dan akan mendapati apa? Menemukan padang rumput yang hijau, yang indah, yang subur untuk kita nikmati. Ini janji Tuhan buat kita. Tuhan ada bersama kita, Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan bercakap-cakap dengan kita, kita tinggal dan makan bersama dengan Tuhan, dan itu membangkitkan kesadaran kita bahwa tidak ada mawar yang tak berduri. Di sini ada mawar. Ini bunga mawar ya. Saya percaya itu ada durinya. Nah, tidak pernah ada bunga mawar yang tak berduri, ya. Tidak ada langit yang selalu biru. Kadang kita lihat biru, langit hari ini cerah biru, besoknya kelam, besoknya mendung, besoknya apa lagi? Ya kan? Polusi, kabut semuanya. Nah, ini benar-benar janji Tuhan loh ya. Tak semua jalan tanpa kerikil dan tak ada laut yang tak bergelombang. Semua ini terjadi secara natural. Kita hadapi, ya kan? Kita hadapi semuanya itu. Tetapi Tuhan Yesus bangkit untuk meyakinkan kita bahwa Ia selalu menemani kita di sepanjang hidup ini. Sehingga kita dengan cinta tidak kalah oleh kebencian. Persaudaraan tidak boleh kalah oleh pengkhianatan. Sabar tidak boleh kalah oleh kemarahan. Percaya tidak boleh kalah oleh penderitaan. Dan harapan tidak boleh kalah oleh kegagalan.
Kita bisa menemui banyak kesulitan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita banyak kekecewaan di tengah-tengah kehidupan ini. Semuanya itu akan hilang kalau kita sudah berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Muka dengan muka kita menemukan kemuliaan Tuhan, kita menikmati kemuliaan Tuhan. Tetapi pada waktu kita masih berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita seakan-akan sedang berjalan di dalam satu hutan belantara. Kita sedang berjalan di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Tetapi Tuhan janjikan apa? Aku berjalan bersama dengan kalian. Nah, saudara-saudaraku, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus mengundang kita untuk membiarkan semua yang terjadi berlalu dan bangkit untuk melakukan perjalanan yang baru. Lukas mencatat ini luar biasa sekali indahnya. Kalau saya boleh menginterpretasikan apa yang ditulis di sana, dicatat apa? Dua orang murid, yang satu Kleopas dan satu lagi tidak disebutkan namanya. Yang satu Kleopas, yang satu yang tidak disebutkan namanya, yaitu aku, engkau, semua anak-anak Tuhan. Itulah pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Saya kadang berpikir ya, kenapa Lukas tidak mencatat nama-nama dua orang itu ya? Tetapi kenapa sengaja memblankkan itu? Apakah Lukas tidak tahu? Saya percaya Lukas tahu. Dan Lukas mencatat itu cuma menyebutkan Kleopas dan satunya lagi tidak diketahui namanya. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, berjalanlah dua orang murid, satu orang Kleopas, satu orang Gimin. Luar biasa nyamannya. Satu orang Kleopas, satu orang lagi siapa? Sebutkan nama engkau. Itu perjalanan bersama dengan Tuhan. Itu Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan di sepanjang perjalanan itu, aku mencurahkan curahan hatiku kepada Tuhan. Aku cerita banyak tentang kejadian-kejadian di tengah-tengah kehidupanku. Aku bercerita tentang segala kehancuran di tengah-tengah kehidupanku. Aku bercerita tentang segala kekecewaan. Aku takut akan masa depanku, tetapi aku cerita kepada Tuhan. Tuhan mendampingi, berjalan bersama, dan Dia menguatkan. Dia katakan, hai engkau yang bodoh, yang pikirannya lambat, lihatlah kepada aku yang memimpin engkau. Nah, saudara-saudaraku, perjalanan Emmaus adalah satu perjalanan antara engkau, aku, kita, dan Tuhan. Satu perjalanan yang indah sekali. Maukah engkau berjalan bersama dengan Tuhan? Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia mampu. Dia membuktikan dengan kebangkitannya. Dan itu bukan cerita kosong. Dia saksikan kepada kita. Di dalam kehidupan kita Dia sudah membuktikan bahwa ini aku Tuhan yang bangkit, yang bisa menolong engkau. Sekarang apakah kita memegang tangan Tuhan Yesus? Apakah kita berjalan bersama Tuhan Yesus? Apakah perjalanan ke Emmaus itu merupakan perjalanan hidup pribadi kita dengan Tuhan? Nah, itulah yang ingin kita katakan. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita kembali. Di tengah-tengah ketidakpengharapan, kita melihat kepada salib. Itulah pengharapan kita. Di tengah-tengah kekecewaan hidup kita, kita melihat kepada salib. Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Perjalanan hidup ini singkat. Perjalanan hidup ini cuma merupakan 7 mile saja. Perjalanan dari Emmaus, Yerusalem ke Emmaus. Singkat tetapi mengalami kebersamaan Tuhan yang indah sekali. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin menantang Anda. Mau gak Anda kembali kepada Tuhan? Mau gak Anda berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau Kleopas dan temannya itu diperbaharui oleh Tuhan, mendapatkan kembali kepercayaan, mendapatkan kembali pengharapan, pada Tuhan mencelikkan matanya. Apakah kita juga sudah dicelikkan matanya oleh Tuhan? Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita jalan bersama dengan Tuhan. Mari kita nikmati perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu. Merupakan bagian dari hidup kita ini. Sampai satu hari kita katakan, terima kasih Tuhan, perjalanan ke Emmaus itu aku boleh selesaikan.
bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Satu perjalanan yang indah sekali dari Yerusalem kepada Emmaus. Di tengah-tengah kekecewaan hidup kami, di tengah-tengah kesengsaraan hidup kami mendapatkan pengharapan, kami mendapatkan sesuatu yang sangat kami harapkan, yang sangat kami rindukan, yaitu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi Engkau membawa kami boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kami tidak takut melewati hutan belantara itu, karena kami pegang tangan Engkau. Engkau yang menjanjikan pada waktu ada kekecewaan, tangan-Mu yang menopang hidup kami. Pada waktu kami bergumul dengan sakit penyakit, Engkau yang bersama dengan kami. Pada waktu kami di tengah-tengah kekecewaan, kegagalan, Tuhan yang menggendong kami. Pada waktu kami berjalan di tanah yang lembek, yang bisa menghisap kami ke bawah, tetapi Engkau membawa kami untuk melewati tanah-tanah yang keras. Pada waktu kami bergumul dengan binatang-binatang liar, Tuhan, Engkau menggendong kami, melingkupi kami, membawa kami melewati dan menang atas semua bencana-bencana bahaya-bahaya yang menghadang di depan. Janji-Mu kami pegang terus Tuhan. Orang yang masuk dan keluar akan mendapatkan padang rumput yang hijau, yang segar. Terima kasih Bapa. Kami mau berjalan bersama-Mu senantiasa, dan Engkau bawa setiap jemaat kami boleh mengalami kehadiran Engkau di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.